Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Lose Melani. Ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah lupa pada Lose karena lama kita tidak pernah berjumpa. Tapi puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi meskipun tidak bertatap muka tapi lewat video. Nah, anak-anak, kita mau beribadah kepada Tuhan. Lauso minta supaya anak-anak dapat duduk dengan tenang, nggak jalan ke sana kemari. Kita mau beribadah dengan hormat kepada Tuhan. Ya, yuk kita menyanyi satu lagu dulu sebelum kita nanti akan masuk di dalam doa dan firman Tuhan. Ya, lagunya gampang sekali. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Anak-anak, puji nama Tuhan, pujilah namanya. Ya, gampang bukan? Nah, nanti kalian akan belajar ya sama papa atau mama. Yuk kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tutup mata, tangannya dilipat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami sehingga Tuhan masih memberi tahukan firman kepada kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, Lose pesan agar kalian tidak berjalan-jalan ke sana kemari ya. Kalian dapat menyimak firman Tuhan dengan tenang. Nah, kalian adalah anak-anak yang berbahagia dan beruntung. Kenapa berbahagia? Karena sejak kecil kalian dilahirkan dan hidup di dalam keluarga Kristen, keluarga yang sudah mengenal Allah, sehingga kalian menjadi anak-anak yang beruntung. Ya, kalian sejak kecil dididik firman Tuhan oleh papa mama, oleh Losi di sekolah minggu, atau mungkin guru-guru di sekolah. Nah, anak-anak, kalian sangat beruntung sekali karena banyak di antara seumur kalian yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Nah, tentu papa mama, tentu Lose, juga tentu Tuhan yang paling terutama ingin agar kelak kalau kalian besar nanti, kalian juga dapat menjadi pemberita Injil, dapat memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang anak yang bernama Timotius. Di satu kota kecil yang bernama Listra, ada dua wanita yang bernama Nenek Louis dan ibunya yang bernama Bu Yunike. Nah, Nenek Louis dan Ibu Yunike adalah dua wanita yang sangat mencintai Tuhan. Mereka adalah orang tua yang baik, suka menolong orang lain, dan mereka suka sekali membaca firman Tuhan. Ya, nah, anak-anak, Bu Yunike mempunyai seorang anak yang bernama Timotius. Bu Yunike kepingin supaya Timotius juga dapat mengenal Allah melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, Bu Yunike mendidik Timotius kecil. Setiap hari diajarkan tentang firman Tuhan. Seperti kalian ya,
Tentu kalian pernah mendengar bukan dari Lose bahwa kalian juga pernah mendengar cerita tentang Daud dan Goliat. Kalian pernah mendengar cerita tentang Yunus di perut ikan. Juga kalian tentu pernah mendengar tentang cerita tentang Samson bukan? Nah, demikian juga Timotius anak-anak. Bu Yunike dan Nenek Louis bergantian untuk mendidik Timotius kepada firman Tuhan. Diceritakan bagaimana Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan sehingga akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Timotius juga mendengar dari Nenek Louis kisah tentang Bapak Abraham, seorang bapak yang sangat taat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri, ya. Timotius juga mendengar kisah tentang Allahnya orang Israel, bagaimana Allah begitu setia menuntut bangsa Israel, anak-anak. Dan terutama Timotius juga mendengar firman Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus, seperti janji Allah bahwa Allah akan mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi umat manusia. Anak-anak, ya, Timotius senang sekali mendengar firman Tuhan, anak-anak. Timotius setiap hari sukacita sekali ketika mendengar tentang kisah-kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab. Anak-anak semua, ya, Timotius berjanji bahwa nantinya Timotius akan menjadi pemberita Injil. Timotius berjanji bahwa kelak kalau dia dewasa nanti, dia akan menceritakan kabar baik ini kepada banyak orang, supaya banyak orang juga mengenal Injil, anak-anak, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, mengenal Allah Bapa di surga yang begitu mengasihi umat manusia. Nah, anak-anak, Timotius semakin lama semakin besar, dan Timotius sangat rindu sekali untuk melayani Tuhan. Suatu hari ada seorang bapak, anak-anak. Bapak ini bernama Pak Paulus, ya. Pak Paulus datang ke kota Timotius untuk mencari teman. Anak-anak, mencari teman bukan untuk diajak main bola atau bukan diajak untuk main game, tetapi mencari teman untuk diajak melayani Tuhan, ya. Pak Paulus mencari teman yang cinta Tuhan, yang setia untuk dapat memberitakan Injil ke semua kota, ke semua tempat. Nah, pada waktu Pak Paulus bertemu dengan Timotius, wah, Timotius diajak untuk memberitakan Injil. Timotius sangat bersukacita, ya. Akhirnya Timotius ikut Pak Paulus, dan bersama Pak Paulus Timotius lebih lagi banyak mengenal Tuhan, anak-anak. Pak Paulus mendidik Timotius dengan firman Tuhan, dan Timotius lebih lagi banyak mengenal Allah melalui Pak Paulus, ya. Sehingga Timotius semakin hari, semakin dia besar, semakin dia mengenal Tuhan, dan semakin hatinya diliputi oleh kesukacitaan untuk memberitakan kabar baik. Nah, anak-anak, kalian sejak kecil juga sudah mendengar firman. Papa, Mama, Losi, dan terutama Tuhan ingin supaya kalian kelak juga akan seperti Timotius, dapat memberitakan Injil. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kita sudah mendengar firman, tapi kita tidak mau memberitakan kepada orang lain, wah, itu namanya egois, ya, anak-anak. Kita seperti Pak Timotius,
untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kepada semua orang. Ya, supaya kalian nanti kelak akan dapat menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, anak mau kan? Nah, sebelum Loso mengakhiri kisah ini, sekali lagi Loso ingin berpesan kepada kalian, setelah kalian lebih banyak mendengar firman, kalian simpan di dalam hati, kalian berjanji kepada Tuhan bahwa kelak kalian juga akan menjadi seperti Pak Timotius. Ya, karena sejak kecil Pak Timotius dididik mengenal Allah, juga kalian sejak kecil sudah dididik untuk mendengar firman. Nah anak-anak, demikian cerita dari Lose pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kalian semua menjadi anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Saya ingatkan lagi ya, ada lembar-lembar kertas kerja. Kalian bisa minta tolong papa atau minta tolong mama untuk kalian dapat mengerjakannya. Dan setelah kalian kerjakan, kalian bisa share ya, supaya guru-guru sekolah minggu yang lain bisa melihat hasil karya kalian. Oke, sampai di sini. Selamat pagi.